Apalah jadinya jika kalian terjebak di tengah hutan dan ada singa yang berada tepat di luar mobil. Singa itu bukanlah singa biasa, melainkan singa iblis yang sudah menghabisi warga satu desa. Sang paman terus menyuruh dua anak itu untuk jangan bersuara sama sekali. Mereka harus tetap tenang karena singa itu pasti akan pergi dari sini. Singa itu tak jadi pergi dari sini dan voila, anak perempuan ini hampir saja disambar dan sang paman berusaha menahan kepala singa itu. Dua anak itu harus keluar dari pintu belakang dan pergi dari sini secepat mungkin. Tapi beribu sayang, tiba-tiba saja mobil mereka terjun ke bawah jurang yang berada tepat di depan sana. Benar saja, singa iblis itu pun masih hidup dan berusaha bangkit seperti tak terjadi apa-apa. Entah apa yang merasuki singa ini, tapi nasib sang paman pasti tak baik-baik saja. Terlihatlah sang paman sedang berusaha merangkak keluar dengan kondisi kaki yang sudah patah. Di titik ini, sang paman memiliki ide karena ada bensin yang menetes dari atas. Singa itu pun sudah sangat dekat dan voila, ledakan besar pun terjadi dan singa itu terbakar bersama sang paman di dalam mobil itu. Tak berselang lama, sang ayah pun baru sampai dari dalam hutan dan langsung menghampiri dua anaknya. Sang ayah pun memastikan bahwa anaknya baik-baik saja dan luka itu bisa diobati. Dalam hitungan ketiga, ikatan di luka itu pun dikencangkan dan seharusnya bisa memberi mereka cukup waktu. Tapi sebelum itu, sang ayah pun bergegas pergi ke arah bawah tebing tempat mobil mereka terbakar tadi. Dengan kondisi api yang seperti itu, sang paman tak mungkin bisa selamat. Karena yang awalnya mereka hanya liburan, kini berubah menjadi duka cita. Setelah pagi datang, mereka langsung pergi dari hutan ini dan kembali ke rumah. Tapi masalahnya, jarak mereka lumayan jauh dan butuh waktu 2 jam lagi untuk sampai. Sementara kondisi anak yang paling tua itu sudah sangat kesakitan dan luka di perutnya pasti sudah mengalami infeksi. Hingga akhirnya mereka pun sampai di tempat kawanan singa baik kemarin yang merupakan asuhan dari mendiang paman mereka. Ini berarti ada sebuah sekolah tak jauh dari sini yang bisa mereka singgahi. Sang ayah langsung menghentikan mobil mereka dan akan membawa anaknya turun. Sang ayah pun menyuruh anak yang paling kecil untuk membawa senapan, sedangkan ia akan menggendong sang kakak. Perlahan-lahan mereka pun mulai masuk ke dalam bangunan ini dan ada sesuatu yang aneh. Ternyata banyak sekali kulit hewan di dalam sini yang sedang digantung dan diawetkan. Tapi fokus mereka bukanlah kepada orang-orang jahat itu, melainkan untuk mengatasi luka sang kakak dahulu. Mereka harus menemukan obat-obatan di dalam sini dan berharap sang kakak akan baik-baik saja. Bagaimanakah kelanjutannya?